Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang keistimewaan orang-orang yang memiliki kebiasaan bangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi. Rupanya, mereka bukanlah individu biasa. Mungkin belakangan ini Anda sering terjaga di rentang waktu tersebut. Tahukah Anda bahwa kejadian ini sebenarnya membawa makna dan fenomena spiritual tersembunyi dalam ranah spiritual? Waktu antara jam 2 hingga jam 5 pagi dikenal sebagai sepertiga malam, atau saat yang dianggap suci karena pada saat tersebut, energi dari alam semesta mencapai puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada periode tersebut sangat tulus dan damai, karena minim gangguan dari kegiatan dan pemikiran manusia yang cenderung bersifat negatif. Mari kita bahas 5 keistimewaan bagi mereka yang memiliki kebiasaan bangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi. 1. Akan mendapatkan peningkatan derajat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika kehidupan Anda tengah mengalami tantangan dan pencarian jawaban melalui doa dan ibadah, dan secara tiba-tiba Anda sering terbangun di antara jam 2 hingga jam 5 pagi, hal ini bukanlah kebetulan semata, melainkan pertanda bahwa solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa, akan segera menyapa Anda. Doa yang konsisten Anda panjatkan ke Tuhan merupakan pelepasan energi positif ke dalam alam semesta. Ketika energi positif tersebut terkumpul dan mencapai vibrasi serta waktu yang tepat, gelombang energi positif ini akan kembali kepada Anda sebagai suatu bentuk bisikan nurani. Pada rentang jam 2 hingga jam 5 pagi, energi positif tersebut mungkin sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur Anda, yang pada gilirannya membuat Anda terbangun tanpa sebab yang jelas. Energi positif yang kembali ke inti spiritual Anda akan menjadi petunjuk batin, bekerja bersama esensi alam semesta untuk menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang mampu bangkit dari keterpurukan atau mengatasi masalahnya dapat dianggap telah mendapatkan peningkatan derajatnya, terutama dalam aspek spiritual. 2. Pulang dari perjalanan spiritual. Saat Anda terjaga di antara jam-jam tersebut dan mampu mengingat dengan jelas semua peristiwa dalam mimpi baru Anda, bisa diartikan bahwa Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual. Mimpi yang termasuk dalam kategori perjalanan spiritual sebaiknya tidak dianggap remeh, karena seringkali membawa pesan atau petunjuk yang dihantar oleh alam semesta. Rentang waktu antara jam 2 pagi hingga menjelang subuh menjadi saat di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda berupaya menunjukkan keberadaannya. Pada rentang waktu tersebut, entitas spiritual yang terhubung dengan Anda dapat berupa makhluk halus yang menempel, khodam pendamping, atau bahkan roh leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini memiliki kemampuan membawa Anda dalam perjalanan spiritual, namun ketika mereka tidak berhasil menembus alam bawah sadar Anda mungkin akan mengalami apa yang dikenal sebagai tindihan atau sleep paralisis. Proses masuk ke dalam alam bawah sadar Anda terjadi karena pada saat itu tubuh Anda melepaskan semacam aura pelindung yang menghasilkan perbenturan energi dan membuat tubuh menjadi kaku sehingga tidak bisa bergerak. Tujuan dari upaya makhluk halus yang masuk ke dalam mimpi bukan hanya untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi juga sebagai media untuk berkomunikasi, seperti memberikan peringatan, petunjuk, dan pesan lainnya. 3. Berkah doa yang mudah dikabulkan. Tentu saja, keistimewaan ini berlaku bagi mereka yang terbangun dan memilih melanjutkan dengan berdoa, melaksanakan tahajud, meditasi, atau melakukan ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan pada rentang waktu antara jam 2 hingga jam 5 pagi, doa Anda akan mengalir dengan lancar dan jernih tanpa banyak gangguan. Seperti pada siang hari, doa pada waktu ini akan bersatu dengan keaslian udara alam semesta, atau dengan kata lain, dengan cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka yang sering beribadah pada sepertiga malam memiliki peluang besar untuk menyentuh nur ilahi di dalam diri mereka. Hal ini akan membuat mereka menjadi pribadi yang selalu dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Apabila seseorang telah mencapai kondisi seperti ini, tidak hanya doanya yang mudah dikabulkan, tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali menjadi terarah dan mampu mewujudkan kenyataan. 4. Kehadiran malaikat pelindung yang aktif. Pada rentang waktu tersebut, batas antara dunia manusia dan dunia spiritual atau gaib menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, seringkali waktu yang sakral ini dimanfaatkan oleh entitas lain untuk menyeberang ke dunia manusia. Hal ini juga berlaku untuk malaikat pelindung, yang menggunakan waktu sakral ini untuk berkomunikasi dengan manusia melalui kode atau tanda tertentu.
Malaikat pelindung seringkali menampakkan diri dalam bentuk angka-angka kembar tertentu. Jika Anda terbangun pada jam tersebut atau melihat angka-angka kembar di layar ponsel, makna di balik angka tersebut mungkin membawa solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Angka-angka kembar tersebut dapat menjadi petunjuk dari malaikat pelindung yang sedang berperan melindungi dan memberikan arahan. Bagi mereka yang senang bermeditasi atau melakukan ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 5 pagi, keberadaan malaikat pelindung aktif akan membantu memolah batin dan meningkatkan kesadaran terhadap alam semesta. 5. Pengalaman kebangkitan spiritual. Ajaran leluhur memberikan petunjuk bahwa untuk mencapai tingkat kesaktian, kita perlu mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk tidur. Apabila seseorang lebih sering terjaga dan mendukung perilaku spiritual tertentu, hal tersebut dapat merangsang pembukaan dan aktivasi titik-titik cakra di dalam tubuh. Khususnya, cakra dasar, yang menjadi fondasi bagi cakra-cakra lainnya, yang terbuka dan aktif akan membuka pintu bagi kita untuk merasakan fenomena di alam semesta. Dengan begitu, kepekaan dan intuisi kita menjadi lebih tajam. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan meningkat, memungkinkan Anda untuk mengetahui adanya energi negatif atau bahaya yang mungkin terjadi, seperti santet atau guna-guna. Upaya untuk mencapai target tertentu melalui energi negatif tersebut kemungkinan besar akan gagal jika ada seseorang yang memiliki kewaspadaan tinggi di dalam rumah. Inilah alasan mengapa leluhur menekankan larangan tidur pada sore hari. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual melalui meditasi di malam hari, jangan lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Kedua hari tersebut dianggap sebagai hari yang penuh energi dalam sistem penanggalan Jawa. Pasaran Kliwon, yang menjadi pusat atau pancer mengendalikan 4 pasaran lainnya, mencapai puncaknya pada kedua hari tersebut. Menggabungkan energi semacam ini melalui meditasi akan membuka dan mengaktifkan cakra-cakra tubuh dengan lebih cepat. Semoga ulasan ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.